Ada sebuah telaga indah di daerah Malang bagian timur. Tepatnya di daerah Tajinan, Gunung Ronggo, Kabupaten Malang. Siapa sangka, di balik keindahan telaga ini tersimpan mitos besar. Konon di daerah ini terdapat seorang petapa dan sebuah terowongan yang menghubungkan pantai selatan. Bagaimana sejarah terjadinya Sumber Jenon? Simak perjalanan kami dalam Rantai Misteri. Tim Rantai Misteri akan berbincang dengan Kepala Desa Gunung Ronggo, Kabupaten Malang. Ini kan kami mendengar ada telaga Jenon, Sumber Jenon itu. Legenda asal mula dari telaga Jenon itu dari mana? Kan kami mendengar info bahwa itu telaga Jenon kan hanya langsung berada di daerah Jenon, tapi tidak tahu menau asalnya itu dari sumber mana. Namun kan bisa menyambung ke daerah pantai selatan itu. Oh, itu ceritanya seperti itu? Iya, kami mendengarnya begitu. Oh, mendengar. Itu berarti di situ kan mitos ya? Iya. Kalau kita kembali ke yang nyata sebetulnya nggak sampai ke sana. Nggak sampai ke sana. Jadi kalau Sumber Jenon itu memang kan ada dari awal ini, memang ada sejarah. Sejarah dari awal ini pada tahun 1818. Tahun 1818 itu ada Pini Sepuh atau orang asal dari kerajaan Mataram, kerajaan Majapahit pada waktu itu, namanya Mbah Wiro, suami Mbah Iro istri. Jadi suami istri itu namanya Wiro sama Iro. Kalau diteruskan suaminya namanya Wirogati, istrinya Irogati. Jadi Wirogati Irogati itu suami istri yang sakinah mawaddah warohmah, yang baik, yang tulus. Suaminya pergi diturno. Tapi saiki suaminya pergi tinggal api. Kan gitu. Nah, pada tahun 1818 mulai dia masuk di, nah itu kan, masuk di bukan Sumber Jenon itu bukan, masuk di hutan barat wilayah sebelum jadi desa ini. Jadi hutan paling barat itu adalah hutan perbatasan antara hutan desa Gunung Ronggo ini juga hutan Tajinan. Tapi dulu bukan ada nama Gunung Ronggo sama Tajinan, bukan, masih hutan gitu aja. Nah, karena dia singgah pada waktu itu di tepi perbatasan hutan itu karena ada mata air. Mata air itu namanya mata air Sumber Salam. Jadi Sumber Salam itu hanya debitnya 0, berapa, cukup buat minum dan makan, untuk masak itu. Nah, kemudian dia mendirikan gubuk kecil untuk dia berteduh. Dan mulailah dia membuka lahan. Buka lahan di situ dari sedikit demi sedikit menjadi lebar. Tapi dia hanya bisa menanam di lahan itu hanya musim hujan, karena sumbernya hanya cukup untuk minum dan untuk buat masak, untuk makan. Nah, kalau tidak musim hujan berarti dia nggak bisa nanam. Tapi alhamdulillah di musim hujan itu dia sudah mendapatkan hasil yang berlimpah, sehingga dia mendirikan lumbung, dan lumbungnya semakin banyak. Lumbung itu untuk menaruh hasil pertanian. Kemudian di bulan tahun berikutnya, karena cuaca yang ada di bumi ini kan nggak tentu, akhirnya dulu disebut paceklik. Paceklik itu kemarau panjang. Setelah kemarau panjang, barulah dia nggak bisa bercocok, terus nggak ada hujan, panas terus. Tapi dia masih senyum, karena apa, lumbungnya terlalu cukup untuk dibuat walaupun berapa tahun nggak hujan. Tapi lama-lama hujannya terus nggak turun, di lumbung itu habis dia mulailah nangis, cari makan gimana, nggak punya tetangga, cuma hidup sendiri. Nah, kemudian seorang sosok suami itu, Mbah Wiro itu pamitan sama istrinya, kalau saya akan pergi mencari air. Ditanya sama istrinya, mencari air di mana? Ya tidak tahu. Yang penting saya cari air, sebelum dapat air saya tidak punya. Akhirnya disetujui karena cintanya dengan suami itu, juga patuh taat dengan suaminya. Akhirnya dia di rumah dan ditinggalkan suaminya untuk mencari air dengan membabat jalan setapak untuk menuju apa yang dituju itu. Dan apa yang dituju itu belum diketahui harus kemana, yang penting dibabat. Nah, kemudian dibabat dengan
hutan yang lebat itu babat 1 meter aja sehari belum tentu selesai. Pohonnya besar-besar. Nah, akhirnya di situ karena juga dia itu orang yang ulet, sabar, dan juga sedikit demi sedikit akhirnya juga menjadi panjang jalan itu, dan ditemukanlah namanya pohon tua. Pohon tua di daerah yang rendah, pohon tua itu namanya pohon jenuh. Kemudian di situ dengan adanya kekuatan kanuragan, kanuragan itu adalah ilmu, atau kita sebut bahwa berdoa kepada Allah SWT, tapi lewat dengan adanya kemampuan yang berbeda. Orang dulu kemampuannya berbeda, bukan seperti orang sekarang. Nah, orang sekarang ini kan kemampuannya itu kan kadang hanya karena kejepit, mau ujian belum sholat, mau ujian belum puasa gitu kan orang sekarang. Kalau dulu enggak, bukan itu, yaitu mencari air untuk dijadikan suatu air kehidupan di pohon tertua namanya pohon jenuh. Nah, kemudian pohon jenuh tiba-tiba ada angin yang besar, roboh, bongkah ya, keluarlah mata air, sehingga disebut sumber jenuh, bukan jenon. Bahasa awal itu jenuh itu diambil dari pohon jenuh itu. Nah, kemudian si pohon jenuh itu bongkah keluar mata air, dia bersyukur sudah mendapatkan air. Kemudian air semakin lama semakin mengenang, dan dia beranjak melangkahkan kaki untuk membuat sungai sepanjang 4 km untuk menuju gubuknya. Dengan waktu semalam selesai. 4 km guys, sungai selesai. Karena dia punya ilmu bolo sewu itu tadi. Dulu kan ada ilmu lembu 9, bolo sewu, dan macam-macam ya, ilmu kanuragan, gelap ampar dan sebagainya. Itu sejarah mengatakan dalam kitab itu memang ada. Di kitab Pita Jemur Adamakno ada, Joyoboyo ada. Nah, sehingga di situ membuat sungai semalam selesai. Akhirnya istrinya bertepuk tangan dan bertepuk dada, senang air datang, berarti suami kita kan tiba, akan datang untuk ketemu yang sekian tahun tidak ketemu dengan suaminya. Tapi yang datang hanyalah harimau, bukan suaminya. Harimau singa putih itu. Nah, singa putih itulah yang disebut penjelmaan dari suaminya. Sehingga disebut desa ini adalah danyannya singa putih. Itu jelmaan dari Mbah Wirokati itu. Dan Mbah Wirokati menunjuk kalau ada nanti zaman maju, ramainya zaman nanti, sumber ini saya namakan sumber jenuh, karena robohnya pohon jenuh. Dengan modernisasi, masyarakat sekarang ini dirubah menjadi jenon. Nah, jenon itu bahasa-bahasa baru. Dan desa ini dibentuk karena adanya suatu gunung ini. Sebetulnya bukan gunung ini yang menjadi desa. Nah, di dalam sesuatu sejarah yang saya sampaikan tadi, bongkahnya pohon jenuh itu, keluarlah mata air, dan di situ ada gua. Di tempat pertapaannya Mbah Wirokati itu ada gua. Sebelum munculnya air dari bongkahan pohon jenuh itu ada goa. Goa itulah goa tempatnya harimau keluar masuk. Makanya ada raja harimau singa putih itu yang bisa dijadikan penjelmaannya dari Mbah Wirokati itu. Nah, kemudian gua itu karena tertutup dengan air, penuh dengan air, harimaunya nggak masuk lagi, karena harimau ini bukan ikan, mati kalau di dalam situ. Nah, sehingga si gua itu tersebut tertutup air, namanya bukan gua lagi, tapi disebut rong. Jadi kalau ada lubang di dalam air itu namanya apa? Rong kan? Kalau lubang di tebing namanya gua. Nah, makanya kalau sudah namanya rong itu tadi, itu adalah gua yang sudah tertutup air, karena air dari bongkahan pohon jenuh itu. Nah, kemudian desa itu disebut namanya desa Rong, sumber jenuh. Jadi aslinya desa itu sumber jenuh, desa Rong, kecamatan Taji, Kabupaten Malang. Nah, kenapa kok menjadi Gunung Rong? Karena ada gunung itu diberikan awalan Gunung Rong. Jadi menjadi Gunung Rong. Aslinya desa ini adalah desa Rong, kecamatan Taji, bukan Tajinan. Kecamatan Taji, Kabupaten Malang. Itu namanya desa. Nah, kemudian dengan adanya nama desa Rong itu, menurut sejarah pada tahun 1818 dijadikan kesempurnaannya pada tahun ini ya, sampai entah kapan nanti namanya bukan desa Rong tapi Gunung Ronggo. Nah, disebut diartikan kalau Ronggo itu mah ngerong di omai tonggo. Jadi orangnya suka banyak selingkuh di kampung ini. Ngerong di omai tonggo. Itu kalau pertanyaan yang pertama saya jawab. Ya. Lalu itu Pak,
yang beredar itu bagaimana? Apa itu benar atau? Ya kalau kita kembali ke tadi logika ya, Iya. sekarang kita kembali ke mitos. Kalau mitos memang ada aliran secara ilmu bumi, itu ada aliran sungai pasir yang ada pada dasar sumber itu. Nah sungai pasir ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Bahkan sampai sekarang ini saya tidak tahu kemana tembusannya pasir ini. Kalau kita mengadakan penelitian berarti di situ ilmuwan yang bisa meneliti tentang bumi ini harusnya memang ada. Nah sehingga di situ ada pusaran dan pusaran itu bisa menelan apapun yang ditelan ke situ tidak akan kembali. Contoh pada tahun 2003. Tahun 2003 ini ada terjadi jam 1 siang harinya Rabu itu jatuh motor Jailing turbo yang dinaiki anak pemuda Ponorogo yang naiki selamat tapi motornya juga jatuh hilang lenyap sampai sekarang tidak akan bisa kembali. Itu karena ditarik dengan sungai pasir itu. Tidak tahu nariknya itu kemana, apa ke pantai atau kemana. Nah, si peneliti ini kan harusnya memang ada. Kalau sudah ada peneliti kemudian ada jawaban saya bisa jawab. Sehingga saya nggak bisa jawab kemana motor ini. Yang jelas ke laut ya. Nah, kemana jelas ke laut. Jadi motor tahun 2003 ini hilang sampai sekarang. Bahkan pernah ditarik saya gerakkan dengan 100, berapa orang tidak kuat narik motor itu. Dengan pakai tali tambang yang besar, kayak koper itu. Tapi tetap tidak bisa untuk mengangkat itu. Kenapa kok tidak bisa? Ya dikarenakan adanya suatu refleksi dari tanah atau magnetik dari tanah yang terlalu kuat. Sehingga besi yang masuk itu tidak bisa akan ditarik oleh apapun. Putuslah tampar, hilanglah motor. Itu tahun 2003. Jadi kalau dikatakan di situ pertanyaan sampean tembusnya ke laut dan sebagainya, itu memang jawabannya ada sungai pasir. Bisa nanti sampean kapan hari belanja tampar ya. Belanja tampar kecil segini, kurang kecil ya. Kan ada tampar yang segini kurang kecil. Itu nanti belanja kurang lebih 50 meter aja. Murah kok harganya. Tampar yang besar ya mahal. Yang kecil untuk biasa orang-orang mau tanam jagung biar lurus itu kan ada itu tampar itu kencang dan nah itu. Cari itu nanti tak praktekkan sama sampean semuanya ke sana nanti tak lempari laker mobil truk atau apa ya masukkan gitu nanti jalan itu nanti tamparnya 50 itu habis nanti. Tapi jalannya kemana nanti kita nggak tahu. Kalau sampean bisa menghadirkan tim meneliti untuk masuk pasir kono sampai tembusin ini dia tahu. Nah harusnya apa nanti yang dimasukkan itu secara teknik kan ada. Mungkin dengan adanya kecanggihan elektronik dan sebagainya. Dan nanti masukkan itu nanti akan muncul di mana dan akan bunyi di mana. Harusnya kan itu. Jadi kapan nanti saya praktekkan bisa. Kalau sampean memang ingin tahu yang lebih. Di situ disebut mitos tapi bukan nyata, bukan mitos. Yang mitos itu ada bahkan kayu jenuh yang roboh tadi itu adalah jelmaan dari naga. Kalau ditusuk itu keluar darah. Sampai sekarang ditusuk cek gitu keluar darahnya. Jadi kayunya medelnya ya begini besarnya. Itu roboh tahun 1818. Waktu itu saya masih kecil di dalam perut paling bumi masih ada. Belum ketemu. Iya tahun itu. Jadi kalau yang itu tadi yang tembus ke laut dan sebagainya memang iya ada sungai pasir itu per detiknya kalau nggak salah 4-5 kubik pasir itu sudah saya pernah lihat seperti itu. Kalau detik airnya 250 liter per detik sumbernya per detiknya. Terus lokasi area sumber jenon itu 8.000, 1 hektar kurang 2.000. Terus itu ditanami oleh masyarakat, termasuk ditanami penghijauan kayu-kayu itu. Yang nanam adalah masyarakat bini sepuh dulu. Kalau masyarakat yang sekarang ya ada yang mau nanam tapi kecil-kecil, belum besar. Jadi jenon itu sejarahnya itu tadi. Terus kalau masalah aliran yang sampai tembus laut itu tadi ada sungai pasir itu jawabannya. Apa lagi? Apa di sumber jenon ini ada nilai mistis yang terkandung apa tidak? Jika memang ada itu bentuknya seperti apa? Kan dia telaga ada di sini. Banyak Mbak, karena di situ ada juga pasir yang dikeluarkan juga ada kandungan emas. Itu kalau kita ambil itu adalah penghasil emas tinggi.
tapi kita kenapa tidak menyampaikan ke orang-orang sampai sejauh ke sana, nanti akan rusak. Terus juga ada terbentuk peninggalan pada zaman kerajaan, termasuk ada petilasan seperti baju kerajaan Mataram, bajunya Mbah Wiro, Mbah Iro itu ada ditanam di situ. Juga ada termasuk pusaka-pusaka atau batuan-batuan yang antik seperti yang dikejar orang-orang sekarang, termasuk batu akik dan sebagainya. Dan juga yang terpendam emas dan sebagainya, peninggalan zaman kerajaan Hindia Belanda ada. Tapi tempatnya memang saya rahasiakan karena yang tahu saya. Andaikan saya bongkar itu saya kaya kalau saya mau. Jadi beratnya itu bukan kilo tapi kintal mas ya. Tapi saya tidak mau karena itu adalah kekuatan bumi yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan walaupun saya mau butuh, ya apa namanya butuhku, saya tidak mau ngambil itu. Karena satu berdosa, yang kedua juga itu tadi dilarang memang. Itu kekuatan bumi seperti giok atau batu akik dan sebagainya, itu adalah peredam. Peredam yang ada pada bumi, itu dijukoi buminya panas. Ingatlah Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto sampai atas jaringan sudah jebol. Kalau matahari sudah masuk, nanti akan mendidih bumi kita ini. Nah sehingga peredamnya batu giok, akik dan sebagainya. Kalau itu diambil, akhirnya panas, bumi ini panas. Nah panas, tanahnya nggak subur. Kenapa Indonesia ini kok tanahnya disebut Gemaripah Loh Jinawe? Kok subur? Karena adanya berbagai sejarah yang sudah terpendam dan isi utuh ini yang belum diambil. Sehingga dunia sebagai filter adalah Indonesia untuk menyelamatkan jagat, kan gitu. Kalau jagat ini filternya Indonesia yang rapuh, jagat ini hancur. Karena yang hijau adalah Indonesia. Sampai saya dipanggil SBY, sampai akhir ke SBY karena saya dapat itu tadi. Ada suratnya masih ada. Sampai saya ngadep Pak SBY. Tapi saya diam, saya nggak pernah ngomong ke orang saya itu adalah ini, enggak. Karena saya nggak mau menunjukkan diri kita yang lebih. Kita merendah aja. Orang merendah itu enak. Orang tenggelam itu enak. Jadi yang baik itu tenggelamkan, yang dalam jangan dimunculkan. Kalian tahu yang kemambang di sungai? Foto orang kan? Kalian tahu yang tenggelam di sungai? Ya emas aja tenggelam kalau kita lempar. Tapi kemambang itu adalah itu dikali. Ya seperti itu. Jadi jangan menunjukkan diri kita lebih. Karena kita manusia harus merendah di bawah, itu lebih baik. Tapi kalau diberi tanggung jawab, akhirnya kita di atas. Coba lagi apa? Mengenai mistis apa ada ritual tersendiri? Ada. Kalau ritual tadi sudah saya sampaikan bahwa adat istiadat sesuai dengan desa masing-masing ya. Kalau di Gunung Ronggo ada acara ritual, itu diawali dengan bahasa ngelampet. Ngelampet itu bahasa Jawa. Isinya ngelampet itu adalah untuk musim tanam. Masyarakat mau tanam padi harus ngelampet dulu. Kalau zaman dulu kan padi serempak, karena masyarakat mau didata oleh kepala desa beserta bawahan jajarannya. Tapi sekarang nggak bisa. Ayo nanam padi, mau aku nandur tebu aku. Ayo nanam padi pak, aku tidak nandur jagung. Ayo nanam padi, aku tidak nandur cabai, aku tidak nandur jahe, sehingga nggak bisa diatur. Sehingga bahasa ngelampet ini tadi kan nggak bisa untuk dijalankan. Kalau dulu kan satu desa serempak, nanam padi, ya bulan depan ya. Akhirnya bulan ini mulai nada-nada untuk namanya selamatan ngelampet. Ngelampet itu adalah selamatan untuk awal tanam. Terus yang kedua, selamatan nyeladran. Nyeladran itu adalah selamatan untuk ritual desa atau bersih desa. Itu biasanya di masa setelah panen. Ini sudah menjelang panen, padinya bagus-bagus, ayo selamatan desa. Sebelum selamatan desa kita adakan selamatan nyeladran. Nah, nyeladran itu tempatnya adalah di telaga itu, Telaga Jenon itu. Dia muter di tepi telaga masyarakat dengan membawa ember dan lauknya. Kemudian ditukar-tukar sama temennya dimakan. Terus sisanya dibuang ke Jenon itu biar dimakan sama ikan. Karena ikannya di situ ada ikan yang bersejarah juga, namanya ikan dewa atau ikan sengkaring. Ikan sengkaring itu mulai ada ya tahun 1818 itu. Sampai sekarang jumlahnya 27 dan tidak pernah tambah dan tidak pernah kurang. Tidak pernah mati dan tidak pernah beranak. Jumlahnya itu. Sampai sekarang. Kalau itu diambil, dipotong-potong, masukkan lagi ke kolam, bersambung-sambung sendiri sampai sekarang. Bisa dibuktikan kalau saya ngomong tak cakal mas itu tak tak lebok sambung-sambung dewi, langi-langi dewi. Dan raja ikan di situ ada dua lah, ikan betina jantan ini, ikan yang tanpa daging hanya duri aja. Jadi cuma berduri tok, tapi dia hidup.
dua itu. Dia membawa merah delima. Jadi di keningannya ada merah itu kecil. Itu kalau diambil ya sumbernya mungkin mati ya. Kan itu memang untuk menjaga sumber itu. Jadi tidak boleh dirusak. Dan sekarang harus waktunya untuk membangun di sumber Jenon ini banyak yang rusak tebing-tebingnya begitu, sehingga banyak air hujan yang masuk ke sana. Saya khawatir kalau nanti ada banyak air hujan yang masuk ke situ dengan membawa erosi, sehingga sumbernya nanti akan mengendap dan tertutup pori-porinya, sehingga sumbernya kecil dan akhirnya mati. Kalau mati sumber Jenon ini, masyarakat Gunung Rawa tidak bisa cuci muka dan tidak bisa minum. Tapi sekarang harus bagaimana tindakan kepala desa ini untuk mengantisipasi agar sumbernya ini lestari. Harusnya sekarang ya mulai dibangun. Kan sekarang saya kan sudah lepas. Kalau saya bangun di situ nanti saya disebut orang gila, nanti wis leren dari kepala desa kok sih umek-umek di kono. Nah, sebetulnya saya juga tidak boleh, tidak mau untuk menyentuh di situ. Kan ini tanggung jawab saya juga sebagai masyarakat. Tapi saya kan nggak enak tanpa ada amanah atau perintah dari kepala desa. Kalau pengelolanya memang tetap saya, tapi pengelola yang tidak diakui oleh desa, karena tidak pernah diperintah saya untuk mengatur. Tapi saya juga pernah mengajukan kemarin lewat dewan, termasuk dewan dari provinsi, namanya Bu Untari, dari fraksi Partai Banteng Demokrasi Indonesia, PD. Itu saya mengajukan 470 juta, tapi di ACC hanya 15 juta. Sekarang uangnya belum diambil di Bank Jatim. Kalau 15 juta dibangun apa? Saya mengajukan 470 di ACC 5 itu. Tapi sudah berupaya, ya penting saya. Nah, itu pertanyaan sudah saya jawab. Apalagi? Tadi kan kami sudah ke sumber Jenon. Disebut double-double itu ya? Belum masuk ya Pak. Oh ya udah masuk. Inje. Gua sumber-sumber terus kan ada gua itu. Yang gua yang saya ceritakan tadi loh, yang paling sudut nanti kan ada gua. Guanya besar yang disebut Rom itu tadi di dalam tanah air, namanya desa Rom itu. Kalau kayu jenuh itu bukan kayu beringin yang besar yang roboh, bukan. Baratnya lagi ada kecil, tapi lah saya gak kelihatan karena airnya keruh. Kenapa kok keruh? Karena tebingnya jenuh rusak, air hujan masuk. Nah sehingga kalau sudah seperti itu tindakannya bagaimana? Kepala desa beserta jajarannya harus bagaimana? Kalau saya dulu nggak pernah air hujan masuk ke situ. Pasti jenuhnya karena apa? Ya sama lo dewe ya. Karena saya tata, sampai saya dirikan rumah kafe besar, itu rumah saya pribadi itu. Karena ada kafe yang pecah, kayak kafe hancur. Itu saya bangun dulu, habis 800 saya beli yang kadang-kadang juta. Saya ingin mengangkat kayak gitu. Mau saya teruskan masih belum, karena uangnya belum ada. Itu entah kendaan-kendaan warga itu. Tindak warga itu. Kayak sembangun. Siapa yang gelendeng-gelendeng meneh. Terus apa lagi? Nah, ya tadi ada anak SMA. Oh, ya. Nah itu yang main ke sana dan itu masih pakai seragam sekolah gitu Pak. Oh, kok masuk sih Pak? Iya. Masuk 3 cewek itu masuk ke sana. Harusnya kan nggak boleh kan? Itu Apa sih nggak? Sampai ciuman ya boleh. pesan dari Bapak sendiri yang selaku kan melestarikan daerah Telaga Jenon, pesannya untuk masyarakat di desa ini bagaimana dan untuk orang awam yang masih belum mengerti tentang Telaga Jenon. Sebetulnya nggak ada hubungannya kalau masyarakat dengan Jenon. Kan di situ harusnya kan memang ada, kalau sudah dibangun ya. Kalau sekarang disalahkan nggak boleh karena kondisinya masih liar. Jadi yang disebut liar atau terkondisikan itu beda. Kalau terkondisikan ada anak SMA yang masih seragaman masuk ya nggak boleh. Terkondisikan kok, tapinya sudah terpagar, pintunya satu. Kemudian ditanya, loh dek kok masih seragaman ke sini? Apa nggak masuk sekolah? Oh ini saya ada kegiatan Pak dari sekolah ini, saya bawa surat mengantar dari sekolah untuk survei karena mau diadakan kegiatan di sini. Oh iya silakan. Tapi lek nggak ya nggak boleh. Itu kalau terkondisikan. Sekarang kan liar. Kalau namanya liar ya entah di situ anak seragaman nanti pulang besok pagi ya sudah biarkan. Sampai hamil di sana ya Bapak. Karena belum terkondisikan. Nah untuk mengkondisikan ini makanya sampean ini sebagai mahasiswa ini dari budaya mungkin ya untuk ini nanti ada beberapa dari unsur yang lain nanti kan akan bisa bergabung menjadi satu sehingga menjadikan suatu aset wisata ini menjadi wisata
yang terkondisikan, atau yang bisa menjadikan wisata yang tidak seperti sekarang ini yang kalian sebut seragaman sekolah kok masuk. Lah sekarang yang melarang siapa? Menjaga aja nggak ada. Wong pintunya tuh kececeran di mana-mana pintu. Liwat kono iso, liwat kono iso, kono harusnya kan terbakar. Apa? Pintu satu harus bisa. Jadi kalau kita menyalahkan masyarakat atau menyalahkan Jenon sendiri di situ nggak bisa. Termasuk yang balik kepada oknum individu anaknya sendiri. Berarti di situ mungkin kepingin bolos aja, nggak ada tempat, yang bolos di situ lebih baik. Aman. Apalagi naik-naik ke atas kan tambah sip, kan rimbun, jadi pacaran gitu. Jadi di situ kan namanya liar. Makanya kalau liar tidak boleh. Kalau ada tuntutan dari mana, dari pihak mana pun tidak bisa. Kalau liar tetap tidak bisa disalahkan. Tapi kalau sudah terkondisikan, itu seperti itu bisa ditegur. Oh, harus seragaman orang itu ya. Terus? Mengikut total itu. Oke. Kalau keistimewaan dari air itu ada enggak, Pak? Keistimewaan memang ada. Pepatah mengatakan bahwa air itu adalah air kehidupan, dan juga orang yang minum air itu bisa untuk menjadi sembuh apabila sakit, tapi tidak harus setiap hari. Ada hari-hari tertentu. Tadi yang pernah mencoba itu? Ya, banyak. Contohnya di tanggal 1 Suro. Tanggal 1 Suro sampai Suro roh, ini Suro ini. Semerep, Pak, semerep. Hah? Semerep. Nggih. 1 Suro itu adalah awal tanggal Jawa, juga awal bulan Jawa. Kalau awal bulan umum, tanggal umum itu apa? 1 Januari. 1 Januari itu adalah tanggal umum, hari ulang tahun, apa namanya? Happy New Year. Tahun baru. Ya, tahun baru untuk tanggal umum itu 1 bulannya Januari. Kalau ulang tahun tanggal Jawa tanggal 1 Suro. Suro itu adalah awal bulan. Kalau menghitung berarti Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, berarti awal, Berarti akhir. Rejab, Ruwah, Poso. Poso, Sawal, Senok. 12 bulan. Terus yang jujur itu adalah tanggal Jawa. Tanggal Jawa itu tidak ada tanggal yang 29 atau 31. Tetap 30. Tapi kalau tanggal umum Januari itu tanggal berapa, Februari nanti tanggal berapa. Nanti tanggal 5 nggak 30. Ada 29, 28, 30, ada 31. Nah sehingga 1 tahun itu kalau menurut bulan umum, bulan-bulan yang tahun baru umum itu tidak, kadang lebih dari 360 hari. Kadang juga kurang dari 360 hari. Tapi kalau Jawa tetap 1 tahun adalah 360 hari. 1 bulan 30 hari. 30 kali 12 namanya 360 hari, itu 30 kali 12. Kalau 1 windu itu 8 tahun. 8 tahun berarti 360 hari kali 8. Itu 1 windu. Makanya kalau sama orang budaya harus ngerti paing, pon, wage, kliwon, negi, paing itu berapa, pon itu berapa. Kok mata kuliah niki bahas niku Pak Injen. Iya, harus tahu nanti ketemu neptu dino lan pasaran. Jadi kalau harinya itu berapa, terus pasarannya berapa, jumlahnya berapa, terus ajak ono ijab kabul kemantenan itu, manten ketemu berapa, hitung dinaikkan berapa, sehingga di situ ketemu hari tidak boleh nas tahun, tidak boleh tali wangke, tidak boleh nas keluarga geblaknya meninggalnya bapak dan ibu dan sebagainya. Saiki noko suro papane no etan lor. Kalau di etan lor berarti kita harus bekerja itu jangan sampai cari kerjaan ke timur atau ke utara. Kalau mengawali kerja harus ke barat. Kalau kita nanam-nanam di sawah ya gitu, orang tani harus dari timur ke barat. Tidak boleh harus dari barat ke timur. Nanti kumarani noko suro. Noko suro itu adalah celokone wong Jawa galak dipangan karo noko suro. Banyak ilmu banyak. Sama teko bisa entuk nang kene ya aku ya wanita. Karena akeh ilmu Jawa ini banyak. Ilmu Jawa itu mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan ilmu yang lain kok. Iya betul. Tulisan Wonocoroko itu sampean pahami dulu. Wonocoroko itu kan Jawa. Wonocoroko terus harus kita mulai belajar. Wonocoroko kita baca apa? Jangan hafalkan ayat hunut aja atau ayat kursi aja. Tapi juga perlu menghafalkan ayat Jawa, termasuk Wonocoroko. Aman lahir di Pulau Jawa. Di Arab itu juga bukan sampean lahir, tapi secara Islam memang di Arab, tanah suci.
Yang kita kalau punya uang harus naik haji ke sana untuk melihat adanya tanah suci yang bersejarah dengan ibadah di kono. Tapi jangan lupa dengan Jawa. Wong lahir di Jawa terus wong mek sing diwaca mek inaladina amanu ya ayyuhalladzina amanu mek ngono tok. Sing ngomong Jawa ning enggak boleh. Wong kita lahir di Pulau Jawa kok. Jadi ono cara kok itu dibaca, diayati, ho itu apa, no itu apa, jo itu apa, diayati semua. Setelah paham, coba nanti pepatah mengatakan orang Resi, orang Jawa, suruh baca dari belakang itu punya kemampuan yang lebih. Ngotok kok menyoyo jodoh polo, soto toporo jono, dari itu. Baca sekali itu aja api yang panas ini sudah tidak menjadi panas. Baca sekali, ini nyala, tidak panas. Baca sekali, itu temenan itu. Setiap manusia memiliki tempat untuk berlindung. Maka jangan merusak tempat yang Tuhan berikan untuk makhluknya yang lain karena keserakahan kita. Demikian perjalanan kami dalam menguak misteri Sumber Jenon. Sampai jumpa dalam episode Rantai Misteri berikutnya.